to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia saat ini sedang berada di persimpangan sejarah. Di tengah riuh krisis global yang mengguncang Amerika Serikat dan Eropa, terbukti mulai bermunculan kekuatan baru dari timur yang siap mengubah peta kekuasaan ekonomi dunia. Sesuatu yang dulu hanya sebatas ramalan Nostradamus yang selalu diremehkan oleh Amerika dan negara-negara di Eropa sebagai penguasa perekonomian dunia dari barat, di 2025 ini semakin menunjukkan tanda-tandanya menjadi kenyataan. Amerika yang selama ini berdiri di puncak sebagai penguasa ekonomi dunia sudah mulai goyah. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara barat juga membuat tatanan global pun mulai bergetar hebat. Bahkan, seorang Elon Musk, salah satu orang terkaya dunia asal negara Paman Sam, menjelang di akhir 2024 kemarin, sebenarnya juga sudah pernah memperingatkan bahwa Amerika sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Sementara pusat gravitasi kekuatan dunia perlahan bergerak ke arah timur. Di tengah gejolak ancaman krisis global ini, ternyata Indonesia berdiri dengan langkah yang mengejutkan dunia. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia berani melakukan manuver yang selama ini dianggap mustahil bahkan oleh negara-negara barat dan Amerika. Langkah berani ini bukan hanya akan mengubah wajah ekonomi nasional, tetapi ternyata juga mengancam eksistensi negara-negara kecil yang selama ini menjadi kaki tangan negara barat dan Amerika, termasuk yaitu Singapura, negara mungil yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi Asia Tenggara. Selama beberapa dekade, Singapura tentu merasa puas telah memainkan peran sentral dalam sistem ekonomi global, menjadi pusat perdagangan emas, jasa keuangan, dan logistik di kawasan Asia Tenggara. Negeri pulau yang luasnya hampir sama dengan luas kota Samarinda di Kalimantan Timur ini memang ibarat brankas emas regional yang dipercaya oleh para investor dari seluruh penjuru dunia, terutama bagi para konglomerat Indonesia. Namun, Prabowo Subianto dengan visi geopolitiknya yang tajam, memahami bahwa sumber kekuatan ekonomi tidaklah cukup hanya mengandalkan sumber daya alam saja, tetapi juga tentang bagaimana mengelolanya secara mandiri dan strategis. Meskipun Amerika dan Eropa sebelumnya meragukan seorang Prabowo Subianto untuk berani mengambil langkah ini, sebenarnya di balik langkah pendirian Bullion Bank atau bank emas, lalu ditambah lagi baru-baru ini meresmikan smelter PT Freeport di Jawa Timur yang akan menjadi pabrik emas terbesar di dunia, yang seluruh dunia hanya ada di 3 negara saja, yaitu di Cina, di Chili, dan juga hanya di Indonesia. Maka inilah yang akan membuat Singapura merasakan 5 dampak serius yang akan semakin mengancam kekuatan ekonominya sejak tahun 2025. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Dampak yang pertama yaitu menurunnya volume penyimpanan emas di Singapura. Selama ini, Singapura memang dikenal sebagai pusat penyimpanan emas terbesar di Asia Tenggara. Para investor global terutama dari Indonesia mempercayakan penyimpanan aset emas mereka di Singapura karena stabilitas politik, hukum, dan infrastrukturnya yang modern. Namun dengan hadirnya Bullion Bank dan smelter Freeport, Indonesia tentu akan menarik kembali emas-emas yang sebelumnya berada dan disimpan di Singapura. Para pemilik aset emas khususnya dari Indonesia tentu mendapat peluang baru untuk menyimpan dan mengelola kekayaan mereka di dalam negeri.
yang lebih dekat secara geografis, lebih murah dari sisi biaya logistik, serta lebih aman secara geopolitik di tengah ketegangan global yang melibatkan negara barat dan Amerika Serikat. Ini tentu akan memangkas jumlah emas yang tersimpan di berangkas Singapura yang selama ini menjadi andalan pendapatan negara dari sektor jasa penyimpanan emas. Dampak yang kedua yaitu berkurangnya peran Singapura sebagai pusat perdagangan emas di Asia Tenggara. Dulu negara-negara di kawasan yang membeli atau menjual emas dalam volume besar, Singapura adalah pusatnya. Tetapi nanti, Indonesia dengan cadangan emas raksasa yang diproduksi di smelter PT Freeport Indonesia dan sistem keuangan baru yang mengandalkan bank emas, maka Indonesia lah yang bakal menjadi negara pusat perdagangan emas baru. Dan perlahan, tentu status Singapura sebagai pusat perdagangan emas di Asia Tenggara akan menjadi redup. Dampak yang ketiga yaitu melemahnya jasa keuangan Singapura. Mengingat industri jasa keuangan Singapura itu sangat bergantung pada pengelolaan aset logam mulia. Dari adanya jasa penyimpanan, transaksi internasional, hingga layanan konsultasi investasi, emas sangatlah memainkan peran yang vital. Tetapi, ketika volume perdagangan dan penyimpanan emas berpindah dari Singapura ke Indonesia, maka pendapatan dari jasa keuangan Singapura bakal tergerus secara signifikan. Selain itu, bank-bank dan perusahaan investasi besar di Singapura pun juga bakal kehilangan pelanggan utamanya, yaitu dari Indonesia. Dampak yang keempat, Singapura bakal menghadapi pertarungan sengit di industri logam mulia. Indonesia dengan adanya pabrik emas PT Freeport tentu akan menjadi produsen utama logam mulia di dunia. Tentu ini bakal membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam industri global. Maka persaingan pun tak terhindarkan dan Singapura yang selama ini hanya bertumpu pada peran sebagai negara perantara maka akan kehilangan panggungnya. Dengan produksi emas dalam negeri yang melimpah, tentu Indonesia bisa menentukan harga sendiri, mengontrol suplai regional, dan menciptakan ekosistem industri emas yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan ini akan semakin menyingkirkan Singapura dari rantai pasok industri logam mulia. Dampak yang kelima adalah Singapura bakal menghadapi perubahan alur perdagangan internasional. Perdagangan emas dan logam mulia yang sebelumnya melewati jalur Singapura tentu ke depan akan beralih langsung melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia. Infrastruktur logistik yang sudah dikembangkan oleh Presiden Prabowo, termasuk pelabuhan di Jawa Timur yang aksesnya dekat dengan smelter PT Freeport, tentu akan mempercepat dan mempermudah perdagangan langsung ke pasar internasional. Dengan begitu, maka jalur perdagangan yang tadinya memutar ke Singapura tentu akan lebih efisien melalui Indonesia. Ini bukan hanya merugikan Singapura dari sisi ekonomi, tetapi juga merubah posisi strategi Singapura dalam peta logistik global. Ini adalah sejarah yang terulang dalam siklusnya jika dahulu kekuatan dunia pernah berada di timur sebelum akhirnya barat menguasai. Kini siklus tersebut perlahan kembali pada asalnya. Indonesia di bawah Presiden Prabowo bukan hanya bangkit sebagai kekuatan baru Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi aktor utama dalam pergeseran kekuatan ekonomi global. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.